You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room, you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Moving in, moving on. Turn it on, turn it off. Can't tell if I love you right back. Assalamualaikum saudara, berjumpa lagi dengan saya Ajit Putaraja. Di depan kita saat ini sudah ada New Honda Supra GT-R terbaru untuk tahun 2023, yang dimana hari ini saya ingin menginformasikan poin-poin kelebihan dari Honda Supra GT-R yang ada di depan kita saat ini. Apa saja sih keunggulan dari Honda Supra GT-R 150 yang ada di depan kita saat ini? Yuk kita lihat sama-sama saudara. Nah, saudara, yang pertama kita mulai dari tampilan depan seperti biasa. Untuk yang pertama, poin kelebihan dari Supra GT-R 150 ini berada pada lampu depan yang saudara bisa lihat lampunya didesain dengan sangat keren. Kemudian dia lampunya sudah LED, LED. Lampunya ini LED dan dia dua layer. Dia seperti ada dua tingkat ya. Dua layer, dua tingkat. Jadi tingkat pertama, kemudian ada tingkat kedua di atasnya. Jadi desainnya itu didesain dua layer. Jadi ini merupakan poin pertama keunggulan dari Supra GT-R, di mana lampu LED ini dia selain hemat, cahayanya juga terang pada saat malam hari. Jadi selain terang sehingga memudahkan saudara berkendara di malam hari, dia juga hemat sehingga tidak cepat menghabiskan baterai dari Supra GT-R ini. Ini dia poin pertama, yaitu lampu depan yang sudah LED. Saudara bisa lihat dia selain LED, dia juga dibingkai oleh kaca yang berwarna smoke ya. Kacanya itu agak gelap, jadi tampilannya juga sporty. Selain dia tadi LED, tampilannya juga sporty dengan kaca yang sudah berwarna smoke. Jadi kacanya nggak bening seperti motor cup biasanya, motor bebek biasanya. Di kacanya itu dibuat agak nah, itu dia poin pertama. Kita lanjut ke poin kedua. Nah, saudara, kita ke poin kedua yang diunggulkan dari Supra GT-R, yaitu pada bagian mesin. Untuk kelas bebek ya, Supra GT-R ini sudah menggunakan mesin 150 DOHC. Jadi mesinnya itu tidak SOHC lagi, tapi sudah DOHC, yang dimana dimaksud itu double overhead crankshaft. Jadi dia sudah menggunakan dua klep untuk satu piston, dan dua klep buang dan dua klep masuk untuk satu piston. Jadi ini merupakan poin kedua yang diunggulkan dari Supra GT-R. Jadi dia sudah menggunakan mesin DOHC. Kelebihannya yaitu dia lebih irit untuk mesin DOHC ini. Kemudian dia juga lebih responsif dan lebih bertenaga pada saat kita berkendara di jalan. Jadi itu kelebihan kenapa Supra GT-R 150R dia menggunakan mesin DOHC. Dan kemudian dia juga sudah diadopsi dengan 6 percepatan. Jadi untuk percepatannya ini dia sudah ada 6 sebenarnya. Jadi tambah responsif, tambah cepat, dan tambah kencang. Nah, kemudian dia selain mesin DOHC tadi, dia juga sudah menggunakan PGM FI untuk Honda Supra GT-R ini. Jadi selain tadi dia menggunakan mesin DOHC, dia juga sudah menggunakan PGM FI. Jadi sudah full injeksi untuk Supra GT-R ini. Nah, itu dia poin kedua dari Supra GT-R. Kita lanjut ke poin ketiga. Kemudian poin ketiga yang menjadi kelebihan dari Honda Supra GT-R ini yaitu terdapat pada suspensinya, saudara. Suspensi yang digunakan pada Honda Supra GT-R dia lebih besar daripada motor bebek biasanya. Jadi saudara bisa lihat dia suspensinya lebih besar untuk bagian depan, sehingga dia
peredamannya lebih bagus pada saat melewati jalan-jalan yang berkontur tidak rata. Jadi ini merupakan juga poin ketiga dari Supra GTR ini, dia menggunakan suspensi yang lebih besar. Untuk suspensinya sendiri dia berwarna, tabungnya berwarna putih, berwarna hitam, dan hitamnya ini hitam doff. Dia hitamnya hitam doff. Kemudian disambung oleh suspensi yang berwarna silver. Jadi dengan suspensi yang lebih besar ini, sehingga peredaman pada saat berkendara di jalan yang tidak rata lebih nyaman dan lebih enak ketika kita mengendarai Supra GTR ini. Nah, ini dia poin ketiga, yaitu suspensi depan yang lebih besar daripada motor bebek yang lain. Kita lanjut ke poin keempat. Nah, saudara, poin keempat yang diunggulkan dari Supra GTR ini masih di bagian depan, yaitu pada bagian pengereman yang sudah menggunakan rem cakram. Namun untuk rem cakram ini dia juga terdapat di bagian belakang dari motor Supra GTR ini. Jadi dia sudah cakram depan belakang. Nah, ini dia di belakang juga dia sudah cakram. Di depan sudah cakram, di belakang sudah cakram. Jadi dengan cakram depan belakang ini menghasilkan pengereman yang lebih bagus, yang lebih pakem pada saat kita berkendara di jalan atau di jalanan yang tidak rata. Jadi poin keempat yang jadi unggulan dari Supra GTR ini, yaitu dia sudah menggunakan rem cakram depan dan bagian belakang. Nah, untuk kaliper remnya sendiri dia berwarna coklat agak kekuningan ya, saudara. Jadi selain dia berfungsi tadi dengan rem yang bagus, dengan rem yang pakem, jadi dia juga menggunakan kaliper yang berwarna menarik, yaitu warna coklat kekuningan untuk di bagian belakang dan di bagian depan. Jadi kaliper ini tidak berwarna biasa ya, tidak berwarna hitam biasa, dia berwarna coklat kekuningan, jadi sehingga menambah daya tarik atau daya menambah tampilannya lebih menarik dari tampilan kaliper rem cakramnya sendiri. Jadi selain dia sudah menggunakan rem cakram yang pakem, dia juga kalipernya juga menggunakan warna coklat kekuningan seperti ini. Itu dia poin keempat dari Supra GTR 150. Nah, setelah itu kita ke poin terakhir yang menjadi unggulan untuk Supra GTR, itu pada speedometer. Jadi untuk speedometer Supra GTR 150R sudah menggunakan speedometer full digital. Berbeda dari motor bebek yang biasanya yang speedometernya masih menggunakan speedometer analog. Namun pada Supra GTR 150R dia sudah menggunakan full digital, speedometer yang full digital. Namun saya minta maaf karena saya tidak bisa menunjukkan layarnya karena ini belum dihidupkan, belum dipasangkan baterai, jadi saya tidak bisa menampilkan tampilan display dari full digital Supra GTR. Untuk speedometernya sendiri saya bisa lihat dia dibingkai oleh warna hitam, dan keseluruhan dari kokpitnya juga dia di cover oleh warna hitam dan bahannya plastik. Namun terdapat semacam ukiran yang mempercantik dari tampilan kokpit pengemudi Supra GTR 150R. Nah, itu dia keunggulan dari Supra GTR 150R terbaru 2023. Nah, saudara-saudara, demikian saja sedikit review singkat saya untuk poin-poin unggulan dari Honda Supra GTR 150R terbaru 2023. Semoga bisa menjadi informasi yang bermanfaat, yang berguna buat saudara-saudara yang ingin membeli sepeda motor baru. Terima kasih sekali lagi sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment, dan jangan lupa selalu 5 waktu pastinya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.